Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi Smart School, berkarakter, cerdas Ki. Ya, baik anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita keseharian dengan baik. Baik, bersama saya saat ini Ibu Isma untuk belajar bersama pendidikan agama Islam untuk materi sumber hukum Islam. Nah, anak-anakku sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya diperhadapkan dengan berbagai persoalan, berbagai masalah, bahkan mungkin di antara kita diperhadapkan berbagai tingkat persoalan yang sangat tinggi. Nah, tentu untuk menyelesaikan persoalan tersebut, ada panduan atau pedoman yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ibaratkan anak-anakku sekalian membeli alat rumah tangga di rumah, tentunya ada buku petunjuk yang bisa dipakai untuk menggunakan alat tersebut sehingga berfungsi dengan baik. Nah, perhatikan baik-baik, untuk sumber hukum Islam, ada 3 sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran, kemudian ada hadis dan ijtihad. Al-Quran, hadis, dan ijtihad adalah sumber hukum Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diurutkan dari sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran, sumber hukum yang kedua adalah hadis, dan sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah Al-Quran, yaitu sumber hukum Islam yang pertama. Al-Quran, pengertian dari segi bahasa berasal dari kata qara'a, yakra'u, Quranan, yang memiliki arti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Nah, kemudian Al-Quran dari segi istilah kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku sekalian, silahkan diperhatikan baik-baik. Sebagaimana dengan pembelajaran sebelumnya, bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber hukum yang terakhir, yaitu Al-Quran yang pertama yang dipelajari sebelumnya adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, benar sekali. Nah, kemudian yang kedua adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, kemudian yang ketiga adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Jadi ada 4 mushaf yang diturunkan kepada masing-masing nabi sesuai dengan urutannya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Kemudian yang sampai kepada kita secara mutawatir ditulis dalam sebuah mushaf, kemudian merupakan ibadah ketika membacanya, mukjizat nabi dan hidayah bagi umat manusia. Nah, kemudian diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Quran surah An-Nas. Nah, anak-anakku sekalian, para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat pada Al-Quran. Silakan diperhatikan baik-baik, ada akidah atau keimanan, ada syariah atau ibadah, kemudian akhlak atau budi pekerti. Akidah tentunya yang berkaitan dengan segala yang gaib. Kemudian yang kedua, syariah adalah tata cara beribadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berhubungan langsung dengan Allah diistilahkan dengan mahda. Namun ketika berhubungan dengan sesama manusia diistilahkan dengan ghair mahda. Nah, kemudian yang ketiga adalah akhlak dan budi pekerti, merupakan tuntunan sebagaimana seharusnya manusia berakhlak dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik itu dari untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian manusia, dan kepada makhluk lain. Kemudian sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Nah, dari segi bahasa adalah perkataan atau ucapan. Kemudian fungsi dari hadis, silakan diperhatikan baik-baik, ada 4 fungsi dari hadis. Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua, menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Kemudian yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ada ayat Al-Quran yang pada saat itu tidak jelas, seperti aqimus sholat wa atuz zakat. Kita tidak tahu ya, anak-anakku sekalian, bagaimana tata cara sholat, sehingga hadis menjelaskan shollu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab itu dan memberikan petunjuk tata cara sholat di dalam hadis. Kemudian menerangkan maksud dan tujuan ayat dan
menetapkan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya nih, wah ada aturan baru gitu kalau ditetapkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Akan dijelaskan di sumber hukum yang ketiga. Nah, kemudian hadis dari segi perawinya. Hadis terdiri dari hadis mutawatir, masyhur, ahad. Perhatikan baik-baik. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Sedangkan hadis masyhur diriwayatkan oleh 2 perawi atau lebih. Sedangkan hadis ahad adalah 1 orang. Nah, inilah yang mungkin anak-anakku belum pernah lihat. Yang manakah perawi yang banyak ketika ada hadisnya? Ketika melihat hadis, kemudian ada penampilan. Biasanya kan anak-anakku sekalian pernah melihat begini. An Abi Hurairah, an Aisyah, an Umar. Itulah yang dimaksud perawinya anak-anakku sekalian. Ketika terdiri dari banyak perawi, maka dia termasuk hadis mutawatir. Namun ketika 2 orang saja yang disebut, berarti dia termasuk hadis masyhur. Namun ketika 1 orang saja yang mendengarkan dari Rasulullah, maka diistilahkan dengan hadis ahad. Inilah yang menjadi pertentangan dan perdebatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ketika hanya 1 orang saja yang mendengarkan, apakah hadis tersebut valid? Sehingga hadis tersebut terbagi ke dalam 4 bagian. Silakan perhatikan. Hadis sahih, hasan, daif, dan maudhu. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Sedangkan hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang dapat dipercaya, namun ada 1 orang daripada perawinya yang pernah berbohong. Gitu. Sedangkan hadis daif adalah hadis yang tidak dapat dipercaya, semua kebohongan yang disampaikan. Tetapi hadis maudhu adalah hadis palsu. Anak-anakku sekalian pernah mendengarkan hadis palsu? Ngapain disebutkan hadis Bapak Ibu? Sementara hadis tersebut tidak pernah ada. Hadis maudhu itulah yang dimaksud adalah hadis palsu. Tidak pernah Rasulullah menjelaskan bahwa ini seperti ini dan seperti ini. Tetapi dimunculkan dalam bentuk hadis. Itulah hadis maudhu. Nah, kemudian sumber hukum yang ketiga, ketika tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tidak ada juga dalam hadis, kemana kita akan bertanya? Akan ada ijtihad atau kesepakatan para ulama. Dari segi istilah bahasa bersungguh-sungguh, kemudian memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Jadi para ulama bersepakat untuk menetapkan hukum tersebut. Nah, kemudian terbagi menjadi 2, ada ijma, yaitu kesepakatan sependapat. Nah, kemudian yang kedua adalah qiyas. Bagaimana bentuknya? Perhatikan baik-baik. Contoh qiyas, mempersamakan hukum dari minuman. Tidak ada dalam Al-Quran bahwa bir atau vodka dan segala jenis minuman tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian hadis juga tidak menjelaskan. Kemana kita akan bertanya? Para ulama menyepakati bahwa bir disamakan dengan narkoba, dan ada dalam ayat Al-Quran bahwa segala yang memabukkan hukumnya adalah haram. Itu contoh ijtihad. Nah, baik, sumber hukum Islam, perhatikan baik-baik, dasar hukum. Silakan anak-anakku sekalian bisa mengambil ponsel untuk mari kita menuju ayat Al-Quran atau dasar hukum dengan melihat barcode. Kemudian di dalamnya ada panduan untuk mempelajari hukum tajwid yang ada dalam dasar hukum. Quran Surah Al-Isra ayat 9, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah An-Nisa ayat 105. Bagaimana anak-anakku sekalian, sudah dapat? Ya, tampilannya akan seperti ini. Ibu akan bantu untuk menentukan hukum tajwid sebagaimana yang tampil di ponsel anak-anakku sekalian, hukum tajwid yang ada dalam Quran Surah Al-Isra ayat 9. Di sini sangat jelas sudah dipelajari sebelumnya bahwa hukumnya adalah ikhfa. Kemudian selanjutnya ada, ya silahkan dipelajari baik-baik. Quran Surah An-Nisa ayat 59 bisa dipandu oleh Bapak Ibu yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian An-Nisa ayat 105, silahkan kita menuju ke ponsel ya, perhatikan baik-baik. Ibu akan arahkan. Ya, sampai di sini untuk penjelasannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.